Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan keempat ya, terkait mata kuliah perencanaan pembangunan wilayah lanjut gitu ya, yaitu topiknya adalah pengaruh dari dana transfer terhadap ketimpangan ya. Kenapa ini dibahas ini terakhir? Karena di sini sampai sekarang ketimpangan ini memang belum membaik ya, bahkan di beberapa daerah memburuk. Dan kebetulan PWD juga banyak kajian itu sampai sekarang tadi juga sidang promosi ini terkait dengan masalah ketimpangan gitu ya. Kemudian kalau ada waktu nanti saya sampaikan juga tentang pemekaran ya. Ini mungkin bagi Anda sebagai mahasiswa perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan ini perlu juga tahu ya masalah pemekaran ya, paling tidak perkembangan terkini gitu kan. Oke. Terkait dengan bagaimana peranan dana transfer ini, kita lihat kembali ya bagaimana sebenarnya uh, distribusi ya atau peranan wilayah dalam output nasional ya, produk domestik bruto nominal ya. Sebagaimana kita ketahui, memang di sini Jawa Bali ini benar-benar sangat dominan ya dari dulu ya, dari tahun 20-an lah gitu ya. Itu memang dominan ini sekitar 60% gitu ya Jawa Bali ini. Oke. Jadi kalau kita lihat memang sepertinya dari tahun 2000 ke 2015 ini mulai cenderung ada penurunan gitu kan ya, meskipun ada fluktuasi juga ya, sudah tadinya 58 kemudian naik lagi sepertinya. Artinya relatif konstan lah gitu ya, belum begitu signifikan perubahan daripada kue pembangunan ini gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di beberapa wilayah lain ya, masih relatif sama saja ya, dari tahun 2000 sampai tahun sekitar 1 komaan gitu ya. Meskipun ada cenderung membaik ya, 1,8 ini naik, ini juga Sumatera juga naik, hanya Kalimantan aja kelihatannya menurun ya. Ini dari dulu juga kita nggak tahu nih Kalimantan seperti itu, kenapa. Jadi kita lihat kontribusi luar Jawa relatif cenderung meningkat ya, meskipun belum signifikan ya, belum sesuai yang kita harapkan gitu ya. Oke. Nah, apakah ini karena pengaruh daripada dana transfer gitu ya? Nah, kita bahas agak detail di sini. Kalau kita lihat perkembangan dana transfer dari 2011 sampai 2016 ya, memang kelihatannya cukup signifikan gitu ya. Hampir 2 kali lipat lah, sekitar dari 400-an triliun ke 770 triliun. Nah, ini dari pemerintah pusatnya ya, ini ditransfer ke ini daerah seperti ini. Dan kalau kita lihat seperti yang sering saya katakan, ini sekitar sepertiga ya. Sepertiga ini fluktuasi juga gitu ya. Sekitar sepertiga, 3-4% ya, yang terakhir itu ya. Jadi sekitar sepertiga ini masuk ke APBD ya. Masuk ke APBD, yaitu provinsi, kabupaten, kota gitu. Kadang ada yang sebagian dana desa langsung ditransfer ke APBD gitu kan, seperti itu. Jadi ini sekitar sepertiganya masuk ke APBD gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya distribusi dana transfer ya, memang sudah cenderung sebenarnya menurun ya porsinya nih ya untuk Jawa Bali. Tadi kan paling meningkat gitu ya. Nah, untuk melihat bahwa supaya ketimpangan ini diturunkan, berarti daerah yang kaya, yang peranannya besar terhadap perekonomian ini gitu ya, kita turunkan gitu ya, dari pemerintah pusat ini diturunkan dana transfernya, porsinya. Nah, untuk apa? Supaya daerah-daerah lain kita tingkatkan gitu ya. Misalnya katakanlah untuk Papua gitu kan, dari 3,9 ke 8,6 gitu ya. Kemudian Sulawesi juga sama, NTT Maluku juga sama gitu ya. Hanya lagi-lagi ini agak yang kontradiksi ini untuk Kalimantan ini justru cenderung menurun gitu. Ini juga sama juga kita tanyakan ke apa namanya kolega kami ya, dekan di Untan waktu itu juga kita juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Data menunjukkan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perkembangan terkait dengan kemiskinan gitu ya. Memang ada cenderung menurun gitu ya kemiskinan ini ya karena dana transfer meningkat gitu. Kemiskinan menurun, hanya penurunannya makin lama makin melambat gitu. Kemudian bagaimana distribusi daripada pertumbuhan ini ya dengan Gini rasionya, ini adalah pertumbuhannya, ini adalah Gini rasionya gitu ya, ini Gini rasionya. Jadi ada kecenderungan gitu ya, ada kecenderungan bahwa yang pertumbuhannya tinggi, ini ketimpangannya juga tinggi gitu. Ya, ini pertumbuhannya tinggi, ketimpangannya di atas setengah. Nah, pertumbuhannya sedang, ini juga sedang. Ini rendah, ya pertumbuhannya rendah, Gini rasionya juga apa?
rendah gitu. Jadi artinya apa? Pertumbuhan tinggi cenderung tidak terdistribusi merata gitu. Jadi ada kecenderungan tidak inklusif lah dalam pengertian sekarang ya. Tidak terdistribusi secara merata. Inilah masalah yang dari dulu sampai sekarang dan kayaknya sampai kiamat pun masih terus terjadi kelihatannya. Hanya mungkin barangkali parahnya itu kita harapkan berkurang gitu ya. Ketimpangan ini harusnya semakin membaik. Inilah tugas Anda nih ya, calon generasi penerus nih. Nah, kalau kita lihat bagaimana kalau lihat di kalau tadi kan Gini rasio ya, ketimpangan antar individu. Nah, kalau ketimpangan antar wilayah gitu ya, dan ini kan pemerintah pusat itu melihatnya kan transfernya ke APBD ya. Jadi cenderung ke ke antar wilayah. Kalau antar wilayah memang ada kecenderungan menurun gitu ya. Hanya antar individu ini ya. Jadi kalau antar individu memang ya tergantung bagaimana dana setelah ditransfer ke daerah, bagaimana daerah ini mengoptimalkan gitu ya. Kemarin sudah kita bahas kan terkait dengan quality spending di daerah ya. Belanja berkualitas itu seperti apa gitu. Nah, itu yang barangkali sampai sekarang ini bisa jadi wilayah penelitian saudara sebagai calon doktor PWD ya. Oke. Tingkat kemiskinan kalau kita lihat pun gitu ya, ini tingkat kemiskinan di provinsi ini cenderung juga Papua ini yang tinggi gitu ya. Kemudian kalau gitu Nusa Tenggara Timur juga nih sebenarnya Aceh juga ya. Padahal ini dua-duanya ini sudah mendapatkan istilah yang seperti saya sampaikan ada asymmetric decentralization, yaitu semua nggak dapat 2 provinsi atau 3 provinsi ini aja yang mendapatkan dana transfer, yaitu yang namanya dana otsus gitu ya. Tapi hasilnya memang belum seperti yang diharapkan gitu kan. Kemudian bagaimana perbedaan daripada hasil daripada setelah 6 tahun kata dari 2010-2015. Memang ada kecenderungan sih ya kita lihat kemiskinan ini. Yang tadinya gap-nya sekitar 3-3 antara yang tertinggi Papua dengan terendah DKI. Nah, 2015 sudah mulai menurun perubahannya gitu. Apakah ini merupakan dana transfer? Ya, ini perlu dibuktikan juga gitu ya secara ilmiah misalkan saja nanti di penelitian Anda misalkan nanti. Kemudian jumlah desa tertinggal gitu ya. Kalau kita lihat jumlah desa tertinggal, memang selagi-lagi nih Papua Barat dan Papua ini sangat besar gitu yang tertinggalnya ini ya. Kemudian Aceh ya, Sumatera itu juga sama gitu ya. Termasuk juga NTT ini, Nusa Tenggara Timur juga. Ini sama gitu ya, menduduki kelihatannya relatif belum begitu bergeser gitu kan ya. Nah, ini kebalikannya tentu saja dengan jumlah desa mandiri pasti ini relatif lebih sedikit gitu kan dibandingkan yang ini rendah, pasti ininya akan tinggi mandirinya ya, kalau desa tertinggalnya sedikit. Nah, kemudian bagaimana perkembangan ya indeks pembangunan manusia ya, mulai dari 2010 sampai 2015 ini. Untuk ini perbedaannya lagi-lagi ya antara DKI yang tinggi, yang terbaik dan Papua terendah, ini perbedaannya 21,86 ya. Kemudian 6 tahun kemudian ini sudah berkurang sih meskipun nggak begitu signifikan gitu ya. Dari perbedaannya 2186 ya menjadi 2164. Ada cenderung menurun tapi belum sesuai yang diharapkan gitu kan. Kemudian bagaimana dengan angka melek huruf? Ini juga sama ya. Lagi-lagi DKI dengan Papua kita bandingkan yang tadinya perbedaannya 34 ya, sekarang sudah mulai menurun itu 28 ya, 28% bedanya gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan apa? Jadi selain dana transfer itu yang sudah kita sampaikan di pertemuan kedua dengan saya gitu ya. Ada dana yang memberikan insentif ke daerah bagi yang kinerjanya bagus gitu ya. Nah, misalkan saja dalam hal ini ya, dulu yang kinerjanya ya, kinerja ini dulu tahun 2017 ukurannya seperti ini, kemudian sekarang mulai 2018 lebih detail lagi, mulai dari inputnya ya, kesehatan fiskal, kemudian prosesnya, bagaimana penyelenggaraan pemerintahannya, outputnya ya, berusaha public service-nya, kemudian outcome-nya ya. Di sini cukup 2 saja, masalah penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia gitu. Nah, ini daerah yang kinerjanya bagus ya, artinya mungkin inputnya terbatas tapi bisa menghasilkan outcome yang bagus, yang tinggi, itu akan mendapatkan dana insentif daerah. 2018 sekitar 8,5 triliun dibagi. Ya, ini jadi seolah untuk memberikan motivasi agar daerah bisa melakukan kinerja lebih baik ya supaya mendapatkan dana insentif daerah ini. Kemudian juga kemarin dibuat semacam kompetensi bukan hanya totalnya saja, masing-masing indikator pun ya kalau yang bagus
dapat hadiah katakanlah dari melalui DID itu dan seterusnya, ini masing-masing komponen input, proses, dan output tadi gitu ya. Nah, kemudian sekarang ada istilah yang namanya money follows program. Kalau kemarin kita istilahnya ada money follows function, karena beberapa urusan sudah dilimpahkan ke daerah, maka harus diikuti dengan dana transfer gitu kan. Nah, ada sekarang istilah money follows program gitu ya. Jadi di sini tergantung programnya seperti apa. Misalkan untuk di pusat gitu. Untuk intervensi stunting ya. Nah, untuk stunting kira-kira KL mana yang terkait dengan stunting ini ya. Nah, ini dicoba gitu ya beberapa kemarin yang sudah terjadi, mulai daripada bukan hanya Kementerian Kesehatan saja gitu ya atau BKBBN di sini, tapi juga dari Kemendikbudnya, mulai dari PAUD ya, pendidikan kesehatan reproduksi dan gizi untuk anak sekolah dan remaja dan seterusnya. Ya ini jadi mungkin tidak semua gitu ya KL itu mendapatkan porsi yang sama gitu. Ya, jadi mungkin di daerah pun sama gitu. Katakanlah untuk stunting ya tidak harus semua dinas, tidak harus semua OPD itu mendapatkan uh, tambahan dana itu sama banyaknya. Jadi tergantung program apa yang akan dicanangkan ya. Termasuk juga misalkan sekarang ini kan programnya terkait dengan bagaimana mengurangi atau mencegah dampak daripada COVID-19 gitu ya. Nanti jadi tugas Anda gitu ya terkait dengan ini. Oke. Pengendalian kemarin sudah kita sampaikan ya, jadi coba gitu ya, nah, tugas ini terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah ya di kabupaten atau kota atau provinsi atau mungkin desa di mana tempat Anda tinggal gitu ya, kan satu kelompok 2 orang ya kalau nggak salah nih ya. Nah kira-kira ini beberapa program termasuk juga bagaimana supaya terintegrasi ya. Sekarang juga kan banyak masyarakat yang peka terhadap lingkungannya, mereka juga mengumpulkan ya semacam dana atau membuat semacam donasi ya untuk membantu. Hanya memang sayang saya melihat di lapang ya seringkali kurang terkoordinasi gitu ya. Ya katakanlah beberapa di IPB pun gitu ya ada yang dari saya ceritakan melalui DGB, kemudian fakultas, departemen, termasuk juga program studi ya seperti PBD itu cukup itu gitu ya nah bagaimana coba di tugas Anda ini ya katakanlah untuk tentu saja masing-masing kalau untuk kabupaten dan kota atau mungkin desa yang berbeda, APBD atau APBDes-nya berbeda. Anda harus ungkapkan juga dalam tugas itu ya. APBD-nya ya, yang terkini seperti apa gitu. Polanya gitu ya, bentuknya. Apa mungkin barangkali komponen atau distribusi belanja di APBD masing-masing lokasi menjadi untuk tugas Anda ya. Ya ini juga kemarin sudah kita sampaikan ya, ada beberapa terkait dengan dana transfer ya, semua itu dialihkan ke sana gitu. Hampir semua dialihkan untuk pencegahan daripada COVID-19 ini gitu ya. Oke, coba Anda supaya benar-benar peka terkait dengan ini ya. Bagaimana supaya benar-benar terintegrasi ya dana dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota ini ya. Gimana supaya benar-benar tidak tumpang tindih ya semua, jadi jangan sampai terlihat misalkan orang-orang tertentu saja yang dapat gitu kan. Oke. Nah, ini kemarin ini tugasnya ya untuk Anda nanti. Nah, kalau kita lihat ya terkait dengan kenapa hasilnya seperti itu ya. Kebijakan pusat sebenarnya sudah mengarah ke yang baik sih. Misalkan contoh ini, Jawa Bali kan kuehnya cukup besar itu kan sekitar 60% gitu. Penduduk pun cukup banyak sebenarnya sekitar 57%, 56% gitu. Tapi dia mendapatkan porsi daripada dana transfer itu hanya sepertiga. Ya, jadi seolah dia berkorban ya untuk daerah lain meskipun output-nya dana peran ya dalam output ini cukup besar 60%, termasuk juga pangsa jumlah penduduknya juga padat, tapi dia mendapatkan dana transfer hanya 33% saja sepertiga. Sedangkan misalkan saja untuk Papua yang penduduknya dan pangsa atau peranan ya yang memberikan kontribusi ke pemerintah ke nasional gitu sangat kecil gitu, dia mendapatkan pangsa dana transfer cukup besar gitu. Begitu juga yang lainnya ya, Nusa Tenggara dan Maluku juga sama gitu, penduduknya sedikit, peranan outputnya sedikit, namun itu pangsa dana transfernya lebih tinggi daripada itu. Jadi sebenarnya arah daripada kebijakan pemerintah pusat sudah cenderung benar gitu ya. Hanya nanti pemanfaatkan di daerahnya itu gitu. Nah, inilah tugas Anda gitu ya. Nanti di dalam tugas untuk mata kuliah ini adalah bagaimana gitu ya supaya belanja gitu ya.
belanja di daerah, di APBD maupun APBDes itu berkualitas seperti yang kita jelaskan minggu lalu. Gitu ya. Nah, ini juga terlihat ya cenderung indeks Williamson kapasitas fiskal gitu ya, dengan kebijakan dana transfer itu memang cenderung kapasitas fiskal per kapita, artinya total penerimaan di daerah gitu ya, itu cenderung menurun gitu. Ini kan kapasitas fiskal, hanya bagaimana kapasitas fiskal ini dioptimalkan di daerah ya, hanya tergantung daerah gitu. Jadi seperti di awal saya ceritakan otonomi daerah ini gitu ya, tidak seperti sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya pusat itu bisa mudah mengarahkan daerah gitu ya, katakanlah Bappenas misalkan, itu mudah sekali gitu dalam melakukan perencanaan gitu. Tapi sekarang itu tidak semudah dulu gitu. Daerah itu tidak bisa saja menolak apa yang diarahkan gitu. Kalau memang menurut daerah itu prioritasnya agak beda gitu ya, seperti itu gitu ya. Tapi memang cenderung untuk kapasitas fiskal per kapitanya sih membaik, hanya tergantung fiskal ini digunakan untuk apa gitu kan di daerah. Nah, kalau kita lihat ketimpangan fiskal dengan ketimpangan wilayah gitu ya, yang tadi output itu memang kelihatannya nggak ada hubungan ya kalau kita lihat di sini. Dikorelasikan pun sangat rendah gitu. Nah, faktor penyebab apa gitu? Nah, ini saya kira perlu ya barangkali kawan-kawan ya yang mengkaji tentang ketimpangan ya, termasuk juga yang tadi dipromosi ya, harusnya mengangkat isu ini gitu ya, mengangkat isu ini ya. Kenapa dana transfer ini tidak efektif dalam memperbaiki ketimpangan wilayah? Pertama ya, kalau kita lihat ini ada dominasi lokasi investasi ya di Jawa Bali ini ya. Jadi hampir 60% gitu ya, itu di Jawa Bali gitu, sedangkan yang lainnya apa? Rendah gitu ya. Nah, kenapa? Karena investasi di wilayah lainnya kecil ini. Ya karena mungkin berbagai faktor seperti ketersediaan infrastruktur wilayah, ya termasuk juga energi, SDM dan lainnya. Jadi nanti memang arahnya untuk di luar Jawa Bali itu naikkanlah di AK fisik ya, supaya infrastrukturnya membaik gitu. Ya, karena infrastruktur baik, bagaimana seandainya Anda sebagai investor kan nggak mau menanamkan investasi di daerah yang investasinya kurang baik. Jadi ini cocok dengan tadi kenapa peranan Jawa Bali ini cukup besar. Kemudian kita lihat penanaman modal asingnya. Ini juga sama ya, Jawa Bali lagi yang dominan ya, lagi-lagi ya. Ini karena masalah infrastruktur yang sudah memadai di Jawa Bali sehingga mengundang investor. Makanya sekarang ini kan mungkin pemerintahan sekarang itu mengarah bagaimana membangun daerah kawasan timur gitu ya. Istilahnya membangun misalkan seperti Trans Papua dan seterusnya. Memang harus ke sana arahnya kalau mau memperbaiki ketimpangan ini. Nah, kemudian bagaimana ya pengelolaan keuangan daerah ya. Nah, ini juga berbagai kajian sudah diungkapkan ya, misalkan contoh di DJPK bagaimana menghitung ya kinerja kesehatan fiskal gitu. Ini dalam rangka juga untuk menentukan daerah mana yang dapat DID. Nah, untuk Jawa Bali ya memang karena pengelolaan kesehatan fiskalnya ini memang paling banyak di sini gitu ya. Ya, yang tinggi di sini termasuk juga yang sedang di sini gitu kan. Nah, yang rendah ini banyak di daerah-daerah yang tadi peranannya kurang di dalam output itu. Dan pasti penduduknya pun tidak sepadat di Jawa sini ya. Karena seperti pepatah ada gula ada semut gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana tentang pemeringkatan atau rating daerah? Nah, rating daerah ini nanti mungkin bisa aja ke depan kaitannya dengan daerah mana yang bisa untuk melakukan utang gitu ya, mengeluarkan obligasi untuk pembangunan daerahnya. Nah, ini juga sama ya. Lagi-lagi yang bagus, yang tinggi dan sedang ratingnya itu di Jawa Bali. Kemudian struktur belanja kalau kita lihat memang untuk nasional sudah mulai membaik ya, seperti katakanlah untuk belanja pegawai di sini sudah mulai menurun gitu ya. Tapi memang tentang capital expenditure itu masih relatif ya, belum begitu ini gitu ya. Belum, makanya ada semacam usulan revisi hubungan keuangan pusat dan daerah atau perimbangan keuangan. Jadi harus minimal katakanlah di AU mungkin harus minimal untuk infrastruktur itu berapa persen gitu. Bukan hanya kesehatan misalkan 5%, pendidikan 20% gitu. Tapi lagi-lagi ini kontroversial juga ya karena istilahnya era otonomi daerah itu memang memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengatur atau mengoptimalkan dananya ya. Tapi ya memang tidak semua daerah bisa mengatur
belanjanya secara berkualitas ya seperti yang kita harapkan gitu. Nah, begitu juga kalau kita lihat ini adalah distribusi untuk provinsi, Anda bisa lihat saja di situ juga sama ya, capital expenditure ya. Kalau kita lihat nih yang besar ini memang daerah-daerah yang relatif maju nih belanja ini ya, seperti kata DKI ya, kemudian juga Jogja gitu ya, seperti ini. Memang capital expenditure-nya cukup besar gitu kan. Kemudian kalau kita lihat penyerapannya, ini penyerapan saya kira bukan hanya di daerah, di pusat juga sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana pengeluaran ini untuk uh, uh, pegawai negeri sipil daerah, memang aparat lah katakan. Ini memang cenderung bagus ya rata gitu kan dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Tapi yang parah biasanya adalah belanja lagi-lagi belanja modal ini. Jadi belanja modal tuh biasanya mulai ke 100-nya itu di bulan-bulan terakhir nih. Ya, kalau kuartal 3 masih 20 masih 30% nih kuartal 3 baru ya baru 30% langsung melonjak 100% ke sini. Sama juga ini berulang seperti itu ya. Mirip lah sampai sekarang juga nggak berubah ya. Kemudian juga ini masalah silpa juga ini cukup besar saya kira ya. Silpa ini meskipun sudah mulai membalik dari 15% ke 12%. Nah, 3 faktor penyebab sisa lebih dari penggunaan anggaran tahun lalu ya. Jadi di sini seringkali memang agak ironis daerah mengatakan kurang anggaran yang diterimanya dari pusat ya, tapi setiap tahun gitu umumnya itu terjadi silpa gitu ya. Nah, di sini ada 3 faktor penyebab. Bisa karena realisasi penerimaan melebihi target, ini yang positifnya gitu ya. Efisiensi belanjanya yang tadi direncanakan sekian ternyata realisasinya bisa lebih bagus lagi, lebih rendah. Tapi seringkali yang bermasalah itu adalah yang penyerapan anggarannya ini rendah gitu ya. Tadi sudah kita lihat capital expenditure ini seperti itu. Kita sudah pernah melakukan penelitian itu, kenapa itu sampai rendah, daerah selalu membuat alasannya ini kan harus ada bidding dulu dan seterusnya gitu. Tapi tetap ya lagi-lagi polanya itu sama selalu di bulan-bulan terakhir akhir tahun gitu ya, pengeluaran penyerapan anggarannya di situ. Kemudian distribusi silpa ini Anda juga silahkan baca, ini memang belum kelihatan polanya gitu ya, hanya memang Kalimantan ini cukup besar ya, mungkin barangkali itulah penyebabnya ya, yang agak beda polanya dibandingkan yang lainnya. Kalimantan 20 besar paling besar ini, ya silpanya gitu kan seperti itu. Kemudian silpanya Jawa Bali ya sedanglah gitu ya seperti ini. Tapi yang namanya silpa ini bisa ada 2 indikasi ya, bisa menunjukkan yang baik ya, 1, 2 ini menunjukkan yang baik, bisa saja menunjukkan keragaan yang jelek sebenarnya yang harus kita hindari gitu ya. Ya tinggal mana gitu ya yang dominan. Itu juga merupakan wilayah untuk disertasi Anda nanti sebenarnya kalau mau untuk kajian ini. Kemudian dana Pemda di perbankan ya. Kalau kita lihat nih 2015 memang karena itu cenderung naik gitu. Ya 2015 itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini. Artinya apa gitu ya? Ya bilangnya sih kadang-kadang daerah itu ya untuk jaga untuk keamanan lah gitu sekalian. Tapi kan kita nggak tahu lah ya apa mungkin barangkali ya karena dengan dana di perbankan itu kan mendapatkan hasil juga gitu kan seperti itu. Ya, lagi-lagi ini masalah nanti penyerapan daerah di daerah itu ya, ya pasti ada kaitannya dengan itu. Kemudian bagaimana mencoba melihat masalah ini dengan pemodelan ya, dengan modeling ya. Pernah ini kita sampaikan di IRSA di Manado ya, hasil ini dulu ya kami di perwakilan dari mewakili Kompak di sini menyajikan itu. Jadi bagaimana modal misalkan ini daerah nih. Daerah ini belanja daerah ya, jadi tergantung dari penerimanya, ada dana transfer, ada juga misalkan PAD dan penerimaan yang sah gitu kan. Masuk ke belanja, dari belanja ke output ya, atau mungkin outcome di sini. Ini model umumnya seperti ini. Rasanya ini sudah perlu juga kita sampaikan, memang untuk belanja modal ini di AK ini cukup besar, paling besar nih umumnya ya. Kemudian DBH, DAU gitu ya, ini cenderung tidak signifikan itu untuk DAU, untuk belanja modal. Banyaknya DAU ini adalah untuk belanja administratif gitu ya. Jadi pentingnya di AK untuk belanja modal ya. Mana sudah kita sampaikan. Dan nanti belanja modal ini ya akan meningkatkan ke pertumbuhan gitu ya. Ini paling tinggi yang mana di sini ya, ada belanja modal, ada fixed capital formation gitu. Tapi kalau kita lihat gitu ya, yang paling tinggi sebenarnya elastisitasnya ini adalah angka partisipasi ya.
murid untuk SMA ini gitu. Jadi kalau ini kan dalam persen, sehingga elastisitasnya ini harus dikali 100 ya. Ini kita sudah kaji di dalam ekonometrika ya. Jadi memang inilah peranan daripada human capital investment gitu kan. Kemudian kalau kita lihat ya menggunakan dummy variable gitu ya, sudah Anda pelajari di ekonometrik, bagaimana antara kawasan barat dan kawasan timur. Kalau untuk kawasan barat, memang DAU ini bagus gitu ya. Jadi dia bisa mengelola keuangan dengan baik ya, seperti yang yang saya sampaikan tadi, Bali, Jawa itu baik sekali pengelolaannya. Sehingga tidak harus diatur diarahkan DAK pun mereka akan ke belanja modal gitu ya. Berbeda dengan KTI nih, kawasan timur nih. Memang belanja modal ini harus dari apa? DAK gitu. Ya, jadi memang pemerintah pusat harus pintar-pintar nih bagaimana mengalokasikan DAK-nya nih, mengalokasikan DAU-nya. Untuk yang pengelolaan keuangan daerahnya bagus, memang bisa dengan DAU ya karena dia bisa mengelola. Tapi kalau yang belum bagus pengelolaan keuangan daerahnya ini DAK gitu ya, seperti itu. Ini juga sama, ini ke PDRB-nya gitu ya. Tadi ini sama saja kawasan barat dan kawasan timur ya, seperti itu. Jadi sekali lagi kajian terakhir terkait dengan otonomi usus ya, dana otsus gitu ya. Kemarin saya membahas ada kajian yang dilakukan oleh mantan Dirjen Perimbangan Keuangan, termasuk juga ada mahasiswa PWD ya, alumni ya dari Unsiah gitu ya. Memang cenderung dana otsus itu ya, jangankan Papua, Aceh pun gitu ya, itu belum kelihatan signifikan peranannya itu dana otsus. Kecuali hanya untuk memperkuat DAK. Sehingga mungkin ke depan barangkali untuk dana otsus itu ya harusnya dialihkan dengan pola DAK itu gitu ya, berbasis katakanlah proposal ya, jangan dikasih gelondongan dana otsus gitu. Tapi memang ini nggak mudah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut undang-undangnya itu ya Papua akan habis ya, kemudian Aceh akan mendapatkan setengahnya dari dana otsus yang selama ini diterima. Tapi memang tidak mudah begitu ya tanpa ada jalan keluar karena memang tiga provinsi ini masih tertinggal sih sepertinya. Oke, jadi intinya ya inilah hasil dari summary yang tadi ya. Istilahnya retribusi dana transfer dari Jawa Barat hanya berpengaruh sedikit terhadap peranan ekonomi wilayah ya. Saya kira ini Anda bisa membaca tadi sudah kita sampaikan ya, kita lewat saja karena kita ingin melihat untuk ke pemekaran ya. Ini rekomendasinya. Jadi memang semacam outsource diarahkan seperti ini gitu ya. Jadi reformasi mekanisme DAK seperti kebijakan DAK berbasis proposal yang sudah mulai di 2016. Dan ini juga sebenarnya ini merupakan penerapan dari prinsip top down dan bottom up ya. Kalau dulu kan top down ya, pusat ini mengarahkan ya, padahal belum tentu itu yang dibutuhkan di daerah. Tapi kalau sekarang daerah ya mengusulkan, kemudian direspon oleh pusat. Tapi lagi-lagi ini harus dibantu juga oleh pusat menggunakan aplikasi DAK e-planning ya, jangan sampai karena di awal-awal itu banyak daerah yang membutuhkan ya, seperti katakanlah laut, daerah-daerah terpencil, tertinggal, dia tidak mengusulkan karena tidak bisa menghitung bagaimana proposal itu dibuat gitu ya. Sekarang dalam aplikasi DAK Planning itu unit cost itu sudah disiapkan di pusat, tinggal daerah itu klik saja butuhnya berapa unit ya, kemudian cost-nya ini tidak perlu lagi menghitung, langsung sudah disiapkan oleh pusat seperti itu. Nah ini perkembangan DAK nih, kalau kita lihat ya, jadi dulu itu masih sekitar 20-an triliun itu ya. Nah ketika pemerintahan Pak Jokowi ini sudah mulai nih, langsung tinggi itu, ya sekitar 60 triliun ya. 2016 ini sangat tinggi karena dulu ini berbasis proposal ini dimulai di 2016 ya, karena belum siap ya, belum siap infrastrukturnya, belum ada semacam e-planning gitu ya, itu usulan itu sangat banyak ya, bisa sampai 500-an triliun itu ya, sedangkan dananya hanya tersedianya sedikit ya, tapi di situ mau nggak mau akhirnya cukup besar juga sekitar 90 triliun. Kemudian turun lagi ke normal sekitar 60-an triliun. Nah, terkait dengan pemekaran ya, mungkin barangkali ingin saya menyampaikan ya bahwa pemekaran wilayah di Indonesia ini banyak faktornya ya. Ya karena memang aturan juga gitu ya dalam undang-undang pemerintahan daerah itu ya. Yang baru tentu saja yang 23 ya 2014 ini memang memungkinkan daerah itu melakukan pemekaran ya. Misalkan katakanlah Jawa Barat ya menjadi 2, Jawa Barat dengan Banten gitu ya. Bogor, mungkin juga ada Bogor Barat, Bogor Timur gitu dan seterusnya.
Nah, ini faktornya bisa karena didorong ada aturan ini, bisa juga masalah sosial ekonomi ya, mungkin masalah agama, suku, dan seterusnya. Ada juga mungkin potensi daerah, ada daerah yang potensinya tinggi tapi belum diperhatikan ya. Atau mungkin politik, ya dinamika politik gitu ya. Partai politik itu kan ingin anggotanya itu punya juga peranan gitu ya. Jadi misalkan saja dengan ini untuk mengejar apa namanya jabatan, tapi tentu saja dinamika politik selalu mengarahnya ini karena aspirasi masyarakat dan seterusnya. Termasuk juga masalah spasial ya, karena luas wilayahnya. Katakanlah Papua itu luas wilayahnya besar gitu ya, atau mungkin barangkali katakanlah Minahasa misalnya, Minahasa Utara gitu, kalau misalkan yang di paling luar itu katakanlah laut, yaitu bagaimana melakukan koordinasi gitu ya, sehingga supaya cepat dalam memutuskan melakukan pemekaran gitu ya, seperti itu. Nah, latar belakangnya sih sebenarnya bagus ya, itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya ini sama dengan argumen adanya otonomi daerah gitu ya, seperti itu ya. Jadi tujuan pemekaran ini pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah serta peningkatan pelayanan pada masyarakat. Ya. Jadi analog dengan kenapa perlu ada otonomi daerah ya. Jadi tidak selalu terlalu jauh gitu ya. Misalnya orang Banten ke Jawa Barat ke Bandung, tapi dengan pemekaran sekarang tidak harus jauh koordinasinya ke Jawa Barat misalkan. Nah, hanya di sini memang masalahnya kurang memperhatikan faktor ekonomi dan keuangan, sehingga dapat menyebabkan kontraproduktif terhadap otonomi daerah. Nah, sebenarnya untuk pemekaran daerah ada 3 syarat ya, pembentukan daerah otonom baru itu, yaitu syarat administratif, syarat teknis, syarat fisik kewilayahan gitu ya. Bahkan PP yang baru ya, ada terkait dengan penghapusan dan penggabungan daerah juga ya. Sekarang di sini ada 4 faktor dominan ya. Selain di dalam 11 faktor tadi ya, ada 4 faktor dominan. Kalau ini tidak dipenuhi, itu langsung tidak bisa. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada syaratnya, ada 3 syarat tadi. Ini indikatornya ya. Kemudian fisik wilayah dan seterusnya, ada tinggal baca saja saya kira. Kemudian kalau yang direkomendasi adalah yang mampu dan sangat mampu ya. Kalau yang ini berarti tidak direkomendasi. Jadi poinnya ya, di sini kalau misalkan saja DOB ini ditolak, kalau nilai indikatornya yang tadi yang dominan 4 faktor ini, kalau kurang dari ini saja itu akan ditolak gitu ya. Tidak di daerah pemekaran. Tapi kenapa daerah pemekaran ini cukup begitu besar perkembangannya? Nah, karena ada 2 mekanisme sebenarnya. Pertama melalui mekanisme tadi melalui PP 78 ya. Nah, ada satu lagi mekanisme melalui legislatif ya. Di mana di sini aspirasi dari usulan masyarakat. Jadi ada hak inisiatif dari DPR ya. DPR merasa masyarakat ini mengusulkan dimekarkan ya, dia langsung saja, mungkin tidak harus ada kajian juga gitu kan logikanya. Meskipun harusnya fairnya itu harus ada kajian supaya kinerjanya baik gitu kan ya. Nah ini ya, jadi ada dua jalur gitu. Tapi dari hasil kajian kami ini lebih banyaknya ini gitu. Bilangnya sih sesuai ini, tapi ketika lihat datanya itu nggak ada kadang-kala gitu ya. Oke. Nah kalau ini lihat bagaimana perkembangan kota misalkan ini jumlah kotanya gitu ya, kemudian jumlah kabupaten ya, kemudian juga provinsi ini sampai 34 ini cukup drastis juga gitu kan. Nah, sebenarnya ada pedoman ya untuk mengevaluasi ya. Jadi kalau daerah yang kinerjanya kurang baik sebenarnya tadi bisa saja digabungkan gitu ya. Nah, kemudian dampaknya ya saya kira untuk DAU, DAK, pembangunan instansi vertikal yang tadinya dananya cukup besar, sekarang dengan daerah yang banyak ya. Jadi sekarang ada sekitar 540 daerah, kabupaten, kota, dan provinsi ya. Jadi cukup besar gitu. Jadi tentu saja DAU per daerah, DAK per daerah ya, pembangunan instansi vertikal per daerah di sini relatif makin kecil kuehnya gitu, per daerahnya gitu kan. Ya, tapi tentu saja positifnya kalau bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat ya bisa meningkatkan APBN ya. Ini saya kira tadi sudah disebutkan ya, karena seringkali meskipun DAU per daerah ini sekarang kecil karena dibagi dengan daerah yang banyak, kadang-kadang suka ada kebijakan penyesuaian gitu ya. Kalau dulu namanya hot harmless gitu ya, ada penyesuaian dan ini akan mengurangi porsi di APBN untuk belanja yang lainnya gitu ya. Nah ini saya tadi sudah kita sampaikan ya. Nah kalau kita lihat ya, mengenai otonomi daerah ya atau juga pemekaran, seringkali yang menjadi contoh itu Afrika Selatan ya.
Karena menariknya Afrika Selatan ini ya, sebelum desentralisasi itu ada 15 provinsi ya, kemudian pemerintah lokalnya, lokal government-nya 850 cukup banyak gitu. Nah, sesudah desentralisasi justru lebih kecil gitu. Berbeda dengan di Indonesia gitu ya. Kalau sebelum tahun 99 ini dulu 26 provinsi ya, sekarang sudah 34 provinsi gitu. Bahkan kabupaten kota sudah lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi sekitar 500-an gitu kan, 500 lebih kabupaten kota ini sekarang. Nah, kemudian kalau melakukan penelitian ini hati-hati ya, seringkali banyak orang penelitian tinggal membandingkan daerah pemekaran dengan daerah yang bukan pemekaran. Bukan begitu caranya ketika mengkaji, misalkan saja harus benar-benar istilahnya bagaimana daerah ini jika tidak dimekarkan ya. Jadi misalkan katakanlah ya, katakanlah Cimahi, kota Cimahi ini dari Kabupaten Bandung gitu. Bagaimana membandingkan kota Cimahi dengan kabupaten induknya? Jadi selalu harus dibandingkan dengan kabupaten induknya, bukan daerah yang bukan pemekaran daerah lain, karena bisa saja bukan apple to apple kan. Yang satu adalah misalkan daerah pegunungan, yang satu adalah daerah laut misalkan atau pesisir gitu. Jadi ketika membandingkan ya dampak dari daerah pemekaran itu harus dibandingkan dengan induknya ya. Nah ini banyak beberapa kajian dari mahasiswa kami mengkaji ini ya menggunakan pendekatan ini gitu ya. Nah tadi yang saya sampaikan ya seringkali ini melalui PP ini ya ada 3 persyaratan itu seringkali kalau kita datanya kita tanya ya gitu, seringkali wah nggak ada hilang dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kala sekali lagi ini cenderung ini dari jalur yang pertama tadi melalui aspirasi atau hak legislasi, hak inisiatif daripada DPR ya untuk menetapkan suatu undang-undang pembentukan daerah otonom baru gitu ya. Nah ini yang tadi mengenai untuk pemekaran ada persyaratannya, misalkan rumah sakit umum daerah harus ada itu kalau misalkan kabupaten kota. Pendidikan juga SMP dan SMK harus ada di tiap kecamatan ya dan seterusnya. Kemudian benefit pemekaran ya tadi sudah saya sampaikan ya, bisa saja sepositifnya kalau memang sudah dikaji awal bahwa itu memang perlu ya bisa juga akan meningkatkan keragaman daerah. Tapi poinnya yang menarik memang dengan pemekaran daerah ini cenderung infrastrukturnya tuh lebih bagus gitu dibandingkan sebelum ada pemekaran ya. Karena memang daerah itu induk itu kadang-kadang kurang memperhatikan gitu. Tapi poinnya, kalau memang masalah infrastruktur, harusnya infrastrukturnya dibangun, tidak harus membuat pemerintahan baru gitu. Nah inilah harus pemerintah pusat ini harus kuat gitu ya. Jangan sampai kalah dengan usulan daerah atau mungkin dari hak inisiatif dari DPR. Dan alhamdulillah sekarang ya saya kira dari 2014 itu tidak mengemuka lagi kan mengenai daerah pemekaran ini ya. Jadi sekali lagi dalam proses pemekaran ini dominan via DPR. Kemudian indikator kinerja pembangunan daerah ya ini belum signifikan dipertimbangkan. Wajar kalau kinerja daerah hasil pemekaran ini kurang begitu yang diharapkan. Jadi begini caranya kalau membaikkan, misalkan Kepayang daripada Rejang Lebong misalkan induknya. Nah bagaimana daerah induk ya, ini daerah otonom baru misalkan ya. Bagaimana perkembangan pertumbuhannya misalkan ya. Ini perkembangan pertumbuhannya ini adalah yang barunya gitu. Jadi memang cenderung untuk Kepayang ini bagus nih. Ya, pertumbuhannya ini misalkan ya saya ambil contoh saja, tapi banyak yang tidak bagus, saya ambil contoh yang bagus saja ini ya. Ya ini cara mendeskripsikan yang relatif lebih fair ya membandingkan daerah pemekaran dan bukan pemekaran yang tidak apple to apple gitu kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya penghapusan ini memungkinkan ya, daerah dihapus, daerah digabung ya, itu memungkinkan ya, tapi sekarang belum terjadi ya. Belum terjadi. Dan kalau kita lihat ini juga isinya nanti dievaluasi dan seterusnya gitu. Kalau misalnya sudah dievaluasi, kalau baik oke, kalau buruk evaluasi melalui ini. Kemudian kalau tidak mampu evaluasi lagi ke Mendagri. Kemudian dipertimbangkan di DPOD, kemudian di sidang ya. Kalau misalkan saja enggak juga tidak layak rekomendasi ya hapus gabung, nah, baru pertimbangan presiden gitu. Apakah jadi masih memungkinkan juga ya. Kalau misalkan saja dibina misalkan ya jangan digabung, tapi kalau misalkan saja harus digabung dihapus yang satunya digabung ke induk lagi ya bisa menyiapkan rancangan undang-undang. Jadi memungkinkan ya daerah pemekaran itu dihapus dan digabungkan kembali ke induk. Tapi sampai sekarang ini belum terjadi. Nah, banyak beberapa kajian kami gitu ya seringkali sebenarnya ketika kabupaten kota misalkan saja di suatu provinsi ini mau dimekarkan, seringkali gubernurnya nggak tahu juga gitu.
Ya, kenapa? Jadi sebenarnya logikanya gitu, daerah induk itu cenderung enggan gitu melakukan daerah pemekaran kalau memang diperhatikan secara logika dari masalah anggaran. Misalnya untuk pembentukan provinsi, nah ini harus dana pembentukannya ini dari APBD induknya gitu. Kemudian kabupaten kota yang mau membuat provinsi tadi. Kabupaten juga sama, induknya ini harus berperan gitu dalam untuk dana pembentukannya gitu ya. Kemudian juga untuk pilkada ya atau penyelenggaraan pemerintahan awal misalkan ada. Untuk provinsi, nah ini harus ada hibah dari induk ya. Dukungan kabupaten kota cakupan wilayah ini juga sama gitu harus induk gitu. Jadi memang ini gitu ya sebenarnya cukup berat bagi apa namanya kabupaten atau provinsi induk ini gitu untuk melakukan pemekaran gitu ya. Tapi lagi-lagi yang saya sampaikan itu kadang-kadang sudah bypass ke sana gitu ya. Seperti itu. Dan banyak kajian juga kadang-kadang beberapa kabupaten atau daerah induk itu belum menyerahkan pendanaan ini gitu. Tapi sekarang sudah lewat ya, sudah ada semacam apa penghentian istilahnya moratorium ya dari pemekaran ini. Jadi saya kira mungkin itu ya, karena memang cenderung banyak daerah dimekarkan itu karena beberapa masalah politik dan pendanaan juga ya. Jadi misalkan kalau ada 2 daerah ya dapat DAU 2 kali seolah gitu ya. Tapi ada kebijakan di sini bahwa untuk daerah pemekaran ini anggap saja digabung dulu kemudian dibagi induk dan DOB-nya ya sesuai proporsional tentang jumlah penduduk, luas wilayah dan belanja pegawai negeri sipil daerahnya gitu ya. Nah, dan sekarang juga sebenarnya sebelum Undang-Undang 23 2014 ya, kami dulu sudah membuat ya ada semacam persyaratan ya menurut PP 78 ini sudah terpenuhi ya. Kalau misalkan persyaratan tadi 3 persyaratan sudah dipenuhi, perlu masa transisi dulu. Jadi jangan langsung dibuat undang-undang pembentukan daerah otonom baru ya. Ada masa transisi 3 tahun ya untuk menjadi daerah. Jadi kalau dulu itu seperti apa? Kalau Bogor dulu kan namanya sebelum ada kota Bogor ini kan kota administratif gitu ya. Itulah contoh seperti persiapan itu, daerah persiapan gitu kan. Nah ini sudah kita buat sebenarnya dulu di tahun 2012 gitu ya. Nah kemudian 2014 baru dibentuk undang-undang nih 2014 ini masuk ada daerah persiapan gitu ya. Entah nggak mungkin barangkali dimasukkan dari kami atau bukan, tapi yang dulu kita buat tentang daerah persiapan ternyata direalisasikan juga di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Saya kira mungkin itu ya beberapa ini saya kira banyak beberapa mahasiswa PWD yang melakukan kajiannya tentang pemekaran ini yang terakhir dari Nur Hasanah, orang Pemda Kabupaten Bogor ya. Kemudian ini juga tinggal dibaca saja. Saya kira mungkin itu barangkali kalau ada pertanyaan silakan. Kalau bedanya dana otsus sama dana istimewa itu apa ya Pak? Oh, kalau dana otsus itu hanya yang dapat itu yang seperti yang saya sampaikan pertemuan kedua kalau nggak salah. Hanya dapat itu Papua Barat dengan Aceh. Itu karena masalah historis kan dulu masalah apa mau merdeka lah gitu. Ada kita kenal dengan apa gerakan Aceh Merdeka, kalau Papua ada gerakan apa Papua Merdeka gitu kan. Nah, untuk karena historis ini karena memang dulu banyak sumber daya alam ya dari kedua daerah ini dieksplorasi yang tidak secara fair ya. Kemudian dapat kompensasi sekarang namanya dana otsus gitu. Jadi untuk 3 provinsi ini dapat dana otsus sedangkan yang lainnya enggak. Nah, untuk dana istimewa itu juga hanya satu daerah saja, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Itu juga karena historis ya. Ya, saya kira Anda tahu lah Jogja itu pernah juga jadi sebagai ibu kota apa pemerintah Indonesia pernah sementara seperti itu. Jadi itu, ya ini namanya istilahnya asymmetric decentralization. Jadi karena sama saya kira bukan hanya di Indonesia saja seperti di Kanada juga ya ada daerah apa tuh agak beda itu diperlakukan secara khusus adalah asimetrik tidak semua daerah mendapatkan daerah dana yang berbeda itu seperti otsus maupun dana keistimewaan begitu ada lagi Pak mekanisme transfer dananya itu sama berarti Pak otsus sama istimewa itu oh jadi gini jadi seperti kayak gelondongan gitu jadi seperti kayak di AU gitu ya jadi dikasih dana gitu ya. Kalau nggak salah tuh coba dicek lagi itu sebesar 2% daripada di AU ya dikasih ke 3 provinsi ini. Tapi tidak selamanya ada masanya ya. Dalam sekian tahun nanti dikasih setengahnya saja, kemudian dalam
setengah tahun seperti Papua itu harus dihentikan sebenarnya 2 tahun lagi nih. Kalau nggak salah 2021 atau 2022 itu Papua itu harus berhenti gitu. Jadi tidak dikasih dari otsus lagi. Gitu. Tapi kan ini masalah politik nih, belum tidak semudah itu gitu, dihentikan itu Papua gitu. Jadi harus ada kompensasi, misalkan apa? Nah dulu kita memberikan saran ya, kaitannya kalau memang katakanlah dikasih gitu ya, harus melalui mekanisme DAK. Jadi mungkin 2-3 provinsi ini DAK-nya jauh lebih besar gitu. Tapi harus dengan mekanisme yang yang benar-benar hasilnya diharapkan lebih efisien dan efektif. Begitu. Oke? Ya, ya terima kasih Pak. Ya. Mengenai